rekan-rekan komunitas, bapak-bapak, ibu-ibu yang saat ini hadir di sini. Pertama-tama tidak ada salahnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, masih diberi kesehatan, kelancaran, dan lain sebagainya. Dikai nikmat sehat. Ya, dan kita doakan bersama bagi rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang baru sakit, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya. Amin. Ya, terutama Bu Endang yang kemarin baru saja operasi. Ini contoh ya bahwa sehat itu lebih sesuatu hal yang lebih mahal ketimbang masalah harta. Ini saya utang, orang masalah, yang penting sehat. Duit taruh kesehatan dijoli kalau orang milih apa milih sehat. Nah, jadi jangan iki ngandani wong sing akeh utang gitu. Ngomongnya ya, tetap semangat, tetap tersenyum, ya kan? Jangan ada kata-kata pesimis, kemudian sampai dengan kata-kata patah hati, kemudian dan lain sebagainya. Apalagi bunuh diri. Sehingga kita tetap semangat. Yang pertama yang perlu saya ulas adalah biar nanti bisa dipahami apa bedanya penanganan kasus ini, ya, korban dampak gempa 2006 dengan dampak COVID. Kalau gempa itu namanya bencana alam. Kalau COVID namanya bencana non alam. Artinya sifatnya abstrak. Kalau pada gempa bumi itu bisa dilihat secara fisik dampak itu dialami dan semua meyakini. Tapi kalau bencana non alam seperti wabah penyakit dan lain sebagainya, contohnya COVID-19 ini sifatnya abstrak. Yang menjadi kendala adalah kebijakan yang saat itu kita pertanyakan. Tetapi kebijakan rumusnya sama dengannya adalah politik, kebijakan politik. Sehingga kadang-kadang, lah salahmu, kowe ndak nggak undang-undang, kowe kan kebijakan rezim yang lama. Sehingga tidak semuanya sepaham dengan alasan ekonomi, alasan budget, alasan devisa, alasan APBN yang sekarang sudah mulai berkurang itu kemudian menjadi ganjalan ketika nanti seluruh warga masyarakat yang terdampak itu sekitar berapa juta itu ya. Sekarang berapa Pak penduduk Indonesia terutama UMKM? 280. Nah, itu gue ngurusi UMKM segitu saya kira terlalu berat. Tetapi ketika dampak gempa 2006 itu memang sifatnya itu lokal, sehingga bisa dihitung, sehingga sangat mudah kepentingan itu kita gedel dan fisik gitu loh. Partai PDIP, Partai Golkar, Partai Perindo PKS dan lain sebagainya, Pak meyakini omah ambruk, peristiwanya terjadi, kelihatan fisik. Tetapi kalau bencana non alam seperti COVID-19 ini maka tidak nampak, hanya secara abstrak. Yang kita gugat adalah kebijakan. Kenapa ketika waktu itu kita berjualan, ketika kita pinjam bank, baru ada usaha, kok ada pembatasan-pembatasan yang secara ekonomi itu merugikan kita. Itu kan kebijakan. Saya katakan sekali lagi, kalau kebijakan itu terkait dengan konstelasi politik. Nah, kira-kira waktu itu rezimnya itu memihak itu, yaitu ketika tidak, maka akan beda cerita. Eman-eman, makanya dikai UMKM yang sekarang sudah tidak COVID, mending dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Itu menjadi hal yang biasa. Sehingga kalau itu tidak kita teriakan, tidak kita ingatkan kepada pemerintah, saya khawatir terkait dengan keterbiaan pemerintah bagi korban dampak COVID-19 bagi UMKM itu akan hilang. Hilang seperti ditelan bumi, seperti tertepak angin. Ini sudah dibuktikan bahwa ketika kita tidak melakukan aksi, maka tidak ada upaya inisiasi untuk melakukan segera terbit tentang PP. Lalat banget. Waktu itu sudah rapat Komisi 6, rekomendasinya jelas 15 hari ternyata ya diabaikan. Sekarang sudah mulai lagi. Oleh karena itu, saya kira kita yang paling efektif saat ini adalah meneriakan tentang hak sebagai warga negara yang dilindungi dan sebagai manusia secara asasi untuk mendapatkan perlindungan. Toh faktanya kita menderita seperti ini juga akibat kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah pada waktu COVID-19. Kalau ada aturan-aturan di luar itu, seperti aturan perbankan yang sekarang menjadi narasi untuk membantah kita dari bank itu maknawinya adalah mereka kenceng dengan aturan dan berkepentingan terkait dengan bank. Kami mempunyai aturan sendiri, saya punya kepentingan untuk melindungi rekan-rekan UMKM korban COVID dengan aturan yang sekarang seadanya. Nek misalnya 4/2023 rungono PP ini urusan, karena maknawinya undang-undang itu melindungi kita. PP kan hanya
penyerta saja, dalam arti supaya itu bisa jalan, tetapi manawinya undang-undang itu sudah ada. Kemudian yang berikutnya, urusan terkait dengan masalah masyarakat, ya, warga negara Republik Indonesia di Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas, semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ya kan? Maka sebagai kewajiban kita patuh membayar pajak, membayar apa yang diberikan pemerintah, ya kan? Kita kan patuh. Waktu dulu kita izin usaha, kemudian kita harus membayar pajak, kita juga patuh. Artinya ada hak yang harus bisa kita tuntut terkait dengan perlindungan kita. Itu tidak mungkin kita lakukan, ya kan? Tidak mungkin akan dilaksanakan pemerintah ketika mereka tidak bisa mendengar. Banyak sekali yang diurusi oleh mereka. Banyak sekali kepentingan mereka, baik kepentingan terkait dengan urusan kelompok mereka maupun pribadi. Nek ada ora bengok teriak banter bersama-sama, maka itu tidak akan terdengar. Sehingga teman-teman semuanya, sebagai salah satu wujud ikhtiar, kalau terkait dengan urusan kebijakan yang nanti akan mempercepat proses legalitas formal terkait dengan undang-undang, upaya-upaya sudah dilakukan teman-teman dengan melakukan surat, audiensi dan sebagainya. Bahkan kepada gubernur, kami dengan solidas rekan-rekan semuanya, terutama di komunitas UMKM, walaupun ledonyile ya sebagian dari UMKM, itu akan kita berlakukan sama. Ngore nasabari parani bareng neng beri. Karena apa? Mereka menginginkan bahwa curhatan itu dilakukan bersama, tidak kelompok. Mereka tidak pernah mengundang perwakilan, tidak pernah ada komunikasi secara personal terkait dengan kepengurusan. Kemudian ketika datang tanggapannya kurang baik, ya sudah, berarti mereka minta bahwa curhatan kita itu dilakukan bersama. Maka kita putuskan hari Kamis itu kita akan maksimalkan untuk datang di sana untuk menanyakan konsekuensinya menjadi warga negara Yogyakarta yang patuh terhadap adat dan kesepakatan bersama. Kenapa saya begitu? Buktinya apa Mas Dito kok iso ngomong ngono? Kita sudah mendapatkan surat edaran dari DPR Provinsi yang merupakan pengejawantahan dari masyarakat Jogja. DPR itu wakil kita, Pak. Wong siji ngono kae mewakili ribuan orang. Lah kok disepeleki karo ulam, kurang ajar to. Artinya ini perlu kita datangi, kita gugah. Lu Anda kok iso menyepelekan anjuran dari Dewan yang merupakan representasi dari masyarakat Jogja? Buktinya Mas, lah kok iso ono kata-kata sita dan lelang? Kalau tidak ada kata-kata dengan sita dan lelang, saya sepakat. Wis, gandeng wis ra mampu dolen dewi. Gak apa-apa ya Pak? Ya. Artinya kan ada solusi, bukan berarti kita itu terus ora gelem disita, ora gelem dilelang, ora gelem ngangsur, ora gelem bayar lah gue. Kita tetap mau bayar. Kita tetap mau menyelesaikan, tetapi jangan sekali-kali ada kata-kata yang semuanya itu rumusnya merugikan kita. Dengan denda yang tinggi, ya kan? Kemudian dengan harga yang sangat murah ketika dilakukan penyitaan itu sebenarnya. Bukan kemudian teman-teman punya narasi, aku melu UMKM iso ngemplang. Kalau itu yang dilakukan teman-teman, ada pikiran seperti itu, mending sekarang keluar saja dari UMKM. Karena UMKM tidak mau menjadi tempat berlindung orang yang mempunyai niat buruk terhadap urusan utang. Utang itu dibayar, apapun yang terjadi. Tetapi kalau Anda ikut ngindung, ikut bersama-sama berjuang, ikut dalam satu rumah besar namanya komunitas UMPDIY, maka yang syarat pertama adalah sudah punya niatan baik dulu. Saya tetap akan menyelesaikan. Saya tetap akan menyelesaikan. Ketika punya rezeki tetap bayar untuk tidak ngemplang. Lah kaitannya dengan keterpihakan kita, urusan kita Pak. Bagaimana nanti undang-undang bisa mengakomodir kita. Kemudian bagaimana supaya bank bisa memberikan kebijakan seperti kita dilindungi. Gitu. Jenengan cukup dengan bagaimana berusaha supaya bisa bayar sama mentaati dan juga support terhadap program yang kita jalankan. Nah misalnya mongkon sedino PP rekoso dan nanti ada hasil kan lebih bagus ketimbang jenengan doyak-oyak tiap malam ora iso turu. Wah, sesuk ditempleki gambar, arep curhat terus sapa ora ono koncone gitu loh. Nah. Ata pateni telepon gitu. Saya sambut curhat, telepon. Nah, jadi saya minta ini perjuangan kita bersama. Kalau ada program yang sudah diprogramkan tentu saja sudah mulai proses strategis pola pikir kita. Ya, kemudian jangan kok sing dibela mengulam terus, demone mau neng ulam, mbok liyane tidak begitu. Di ulam demo itu tidak hanya
mendendangkan sebuah perlawanan di Ulam. Kan ana wartawan. Nah, ketika nanti kita jeblukin yang Ulam, nanti efeknya tidak hanya ke Ulam. Bank-bank lain juga akan berpikir, wah, aku jangan-jangan ngono aku pun diarta parani karo wong-wong kae. Waduh, terus kok Paranto, ngapun Paranto le ngangsur sesuai. Betul apa kan gitu. Sehingga efeknya keluar itu bisa nampak. Ya, jadi kita melakukan hal seperti ini dalam rangka salah satunya adalah ikhtiar, tetapi saya wanti-wanti sekali lagi jangan ada narasi bahwa nek iso neng melu neng UMKM ki utangnya otomatis lunas, jangan begitu. Kita hanya mencari solusi yang terbaik karena ketika kita bicara kepada orang-orang yang pandai itu, ketika kita waton suloyo, narasi nira kuat, ora iso dipikir nganggo nalar, itu menjadi bumerang. Kualitas kita itu jadi anu. Karena nek ngomong waton suloyo, Pak, pokoknya saya nggak mau bayar di bank. Alasannya ngopo? Tetap belum nggak mau bayar. Orang undang-undang, orang aturan. Ayo rumus dan nggak bakalan direspon. Tapi kalau dengan narasi kuat yang bisa diterima dengan akal, saya kira payu ya. Pejabat juga merespon. Mungkin itu. Jadi saya yang menekankan, marilah untuk hari Kamis itu kita maksimalkan. Kebetulan besok kita ada teman dari Front Jihad Islam. Kenapa bisa gabung? Jadi kemarin begini, saya dicurhati konsultasi salah satu anggotanya itu di anu Pak, ulama saya di Ulam juga, dari 24 juta jadi 90 berapa gitu. Sehingga kemarin kemarin sudah 5 orang datangi di sana, ketemu lawyernya yang itu, katanya ada hanya perjanjian, ini tadi masih saya kontak, rencana mau hadir tapi sekarang masih ada aksi di PT Hoki itu di Kasihan, sehingga aku menurut Mas Jito, jadwalnya besok jam berapa kita akan mobilisasi masanya. Jadi mereka berkepentingan, satu karena terkait dengan anggotanya yang kena, yang kedua sevisi karena mereka penggiat terkait dengan rentenir. Lah kalau yang menganggap kabeh bank rentenir ya sepen, yang penting bantu ADW. Semua bank sing kira-kira duit itu dibungaki rentenir ngono. Wis ra apa-apa, diambil hikmahnya saja. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Tetap siap, tetap semangat. Nanti kalau ada pertanyaan apapun, silahkan sekarang dihabiskan, dimaksimalkan, jadi besok tidak ada ganjaran lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.